Selamat siang, Suster Eti. Apa kabar? Selamat siang, Su Frida. Puji Tuhan, baik-baik saja. Oke, Suster Eti, sebentar lagi kita akan melakukan proses coaching. Dan coaching adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Suster sudah siap? Sudah siap, puji Tuhan. Oke, good. Di akhir sesi coaching ini, apa kira-kira tujuan yang ingin Suster capai? Ya, yang ingin saya capai yaitu saya ingin menjadi public speaking yang profesional tentunya ya. Wow, luar biasa ya, public speaking yang yang profesional. Wow, yang pro ya. Oke, apa saja langkah yang dicapai untuk mencapai tujuan yang Suster inginkan itu? Ya, langkah yang saya tempuh yang jelas pertama pasti saya mempersiapkan diri saya supaya saya bisa menjadi public speaking. Dalam hal ini saya ingin menjadi seorang MC public speaking yang notabene-nya adalah menjadi MC yang profesional, baik MC untuk situasi resmi ataupun situasi tak resmi. Ya. Pasti saya mempelajari teorinya bagaimana menjadi seorang public speaking. Dan langkah yang itu yang pertama teori, lalu langkah yang kedua itu tentunya saya menyiapkan teksnya. Teks yang saya harus siapkan, misalnya untuk forum resmi berarti teksnya saya siapkan, lalu untuk forum tak resmi juga saya siapkan. Lalu selain itu langkah yang ketiga yaitu harus berlatih. Berlatih, ya. Benar sekali, harus berlatih ya, walaupun kita punyain tapi harus berlatih ya. Good. Kira-kira siapa saja pihak yang berkepentingan atau berpengaruh di dalam tujuan ini? Pihak yang berpengaruh pertama dari diri saya merasa bahwa itu penting yang berpengaruh. Lalu selain itu juga saya melihat bahwa menjadi seorang public speaker itu sangat dibutuhkan di mana-mana. Jadi sebagai seorang suster ya kita tidak mengharapkan income dari situ, tapi pada kenyataannya orang di luar sana kalau misalnya dipanggil untuk menjadi MC atau ya dalam situasi resmi tidak resmi itu mendatangkan income yang besar. Hanya kita tidak, tetapi dari diri saya sendiri, saya merasa bahwa menjadi seorang public speaker itu semacam ya semacam dikagumi juga oleh orang ya. Karena apa? Tidak semua orang bisa dalam hal itu. Jadi yang berpengaruh pertama pasti para public speaker yang saya lihat. Misalnya kadang-kadang ya saya nonton di televisi, saya selalu dengan siapa itu Coki Sitohang itu bagus sekali. Sitohang ya. Bagus sekali cara membawakan sebuah acara itu ya. Jadi itu yang menjadi pemicu saya bagaimana saya bisa berbicara dengan leluasa menjadi seorang MC di depan orang ya. Lebih percaya diri seperti dia ya. Iya. Oke. Kira-kira habit ucap baru apa yang diperlukan? Habit atau kebiasaan ucap baru yang diperlukan yaitu kalau dari diri saya pasti saya mulai mengumpulkan kata-kata yang formal, lalu saya bisa menggunakannya dalam pengucapan setiap hari supaya terbiasa dengan kata-kata yang formal karena saya berasal dari daerah, dalam hal ini kampung ya. Ya kadang-kadang pengucapan atau dialek-dialek kampung itu sudah terekam di otak saya. Jadi kadang mempengaruhi latar belakang saya sehingga kadang-kadang juga ya dialek dari kampung saya bisa masuk. Saya berusaha untuk memperbanyak kosakata saya dalam bahasa Indonesia secara resmi ya bahasa Indonesia formal supaya ya dalam pengucapan setiap hari kalau memang saya sudah berbicara dengan baik dalam bahasa Indonesia yang baik
Ya tentunya akan mengalir saja saat membawakan acara. Karena misalnya menjadi seorang MC kan kita hanya menuliskan poin-poinnya. Ya. Dalam membicara dalam proses berjalannya acara itu kan harus keluar secara spontan. Bukan semacam pidato yang tertulis semua kan itu. Itu yang saya menjadikan sebagai habit supaya setiap hari pengucapan saya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Wow, luar biasa. Terus apa reaksi? Kan ini tadi tentang MC ya, tentang MC luar biasa. Ini langsung audiens loh ini, luar biasa ini. Nah, dari suster yang punya tujuan itu tadi menjadi public speaking, khususnya MC ini. Kira-kira apa reaksi audiens yang diperlukan? Yang menjadi reaksi dari audiens yang saya perlukan ya, yang pasti pertama sebagai manusia pasti saya membutuhkan ya dukungan pertama. Karena misalnya, tapi itu tergantung saya juga. Kalau saya tampil sebagai MC yang baik, tentunya orang langsung tepuk tangan ya, pasti ya itu menjadi suatu masukan yang baik juga untuk saya. Jadi seandainya penampilan pertama saya baik, maka penampilan kedua itu akan menjadi motivasi yang baik. Jadi dalam hal ini, seandainya saya tampil baik dan mendapat reaksi dari audiens secara positif, dukungan, support, berarti itu akan menjadi sebagai motivasi untuk saya untuk tampil berikutnya. Jadi tampil berikut saya itu pasti saya usahakan lebih baik. Ya. Ya. Oke. Nah, itu reaksi audiens itu dukungan ya, suster ya. Benar-benar. Ya perlu. Supaya kadang ya audiens kadang membuat kita lebih percaya diri ya. Ya. Kalau kita tidak tampil baik kan mereka Iya. Duk-dak sudah. Benar. Kira-kira bagaimana stimulusnya? Ya, stimulus yang dari saya ya, stimulus dari saya pasti pertama itu saya perlu mempersiapkan diri dengan baik. Karena apa? Saya orangnya tidak begitu percaya diri untuk tampil. Ya sudah sering tampil sih, tapi kadang-kadang sebagai manusia pas mau tampil itu rasanya di dada ini dan itu akhirnya mempengaruhi suara saya. Kadang-kadang juga kan macam penyapaan awal saya ya beberapa kali saya sudah jadi MC, tapi itu yang saya rasakan. Jadi kalau persiapan diri saya tidak baik, maka grogi saya itu yang akan menguasai saya. Tapi kalau misalnya persiapan diri saya baik, nah saya akan tampil dengan percaya diri. Walaupun memang di dalam hati ada groginya, tapi saya akan tampil dengan baik. Saya akan tampil dengan baik karena ya melalui persiapan yang saya lakukan juga, yang pernah saya lakukan, ya berusaha memahami semua isi teks yang saya tulis, lalu selain itu juga berlatih di depan cermin. Bagaimana ekspresi saya saat saya mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan sebagainya. Ekspresi saya, cara pandang saya, cara menatap mereka satu persatu dengan sapaan. Nah, itu saya latih semua. Jadi bisa dikatakan body language saya itu juga saya latih semua di sana. Ya, benar-benar. Wow, luar biasa. Kira-kira bagaimana responnya? Ya, responnya yang jelas tadi saya katakan, kalau saya siapkan diri dengan baik, lalu saya tampilkan apa yang saya bawakan dengan baik, ya responnya pasti positif sekali. Antusias, orang antusias untuk melihat. Tapi kalau memang saya tidak mempersiapkan diri, ya orang bosan. Tapi yang selama saya lakukan, saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Ya, dengan ya tentunya berlatih, dan berlatih. Responnya sangat luar biasa. Ya. Oke, good. Apa nama yang akan Anda berikan pada pola komunikasi baru ini? Nama yang saya berikan yaitu apa ya? Nama yang saya berikan itu saya berikan saja sebagai
public speaker ya, public speaker. Ya, public speaker. Itu public speaker nama yang saya berikan. Jadi dalam hal ini dengan adanya public speaker berarti saya tahu diri dong. Saya adalah public speaker. Bagaimana saya bisa berbicara di depan umum. Itu saja namanya saya berikan. Dalam hal ini tetap mengingatkan saya bahwa saya adalah public berarti umum ya. Semua orang bisa melihat saya dengan keberadaan saya dengan segala pembicaraan saya. Itu. Ya, oke. Wow, good ya, public speaker. Pakai nama yang diberikan, oke. Bagaimana bentuk aktivitas? Oke, aktivitas yang saya lakukan, ya mungkin sekalian dengan alat, bahan, atau cara, ya aktivitas yang saya lakukan, yang pertama menyiapkan diri dengan baik, tadi di awal saya singgung dengan langkah-langkah itu, lalu berlatih terus-terus, lalu selain berlatih juga saya meminta orang ya untuk menilai. Jadi karena kadang juga kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Jadi saya meminta teman-teman atau orang-orang yang pertama dari keluarga tentunya, entah suster-suster, saya mau tampil, tolong perhatikan teks saya. Sebelum saya berlatih untuk berbicara, saya sodorkan dulu, tolong lihat teks saya, apakah ini memang sudah benar, sesuai dengan acara yang misalnya tadi, karena saya tulis judul acaranya apa, lalu acara apa yang saya pandu, apakah memang ini sudah sesuai. Kalau saya sudah sesuai, saya sudah berlatih. Tolong melihat saya dan menilai. Sekarang saya tampil, lalu kalau ada masukan silahkan saya siap terima. Dan itu saya mendapat masukan yang baik, yang bisa membantu saya untuk memperbaiki lagi mana yang bisa diperbaiki, yang ya itu saya bisa tampil dengan baik. Oke, wow, luar biasa. Kira-kira apa hadiahnya bila ini berhasil? Kalau hadiah pasti saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali bahwa saya sebenarnya bukan orang sempurna ya, tetapi dengan adanya berlatih memang saya bisa. Pertama, saya berterima kasih kepada diri. Saya katakan kamu mampu, kamu bisa. Kadang-kadang juga saya itu agak minder kalau misalnya melihat orang yang public speaker-nya itu lebih bagus. Jadi saya semacam merasa minder. Tapi justru kalau misalnya saya berhasil, saya akan katakan maju terus, Eti, kamu bisa. Kamu bisa, terima kasih karena kamu sudah membawa nama saya. Ya, kamu sudah membawa nama itu dengan baik di depan umum. Itu. Wow, luar biasa. Oke. Kira-kira apa bentuk reminder agar berjalan konsisten hal-hal ini? Ya, reminder itu yang jelas pasti saya tuliskan dalam agenda saya untuk mengadakan latihan itu. Saya tulis dalam agenda saya. Jadi kapan saya mempersiapkan teks itu, lalu kapan saya berlatih, lalu kapan saya akan mengundang orang untuk bisa melihat penampilan saya. Berapa orang atau siapa-siapa saja yang saya undang. Tanggalnya kapan, itu juga saya daftarkan di sana supaya bisa membantu saya untuk saya konsisten dengan apa yang sudah saya tulis. Ya, itu. Wow, luar biasa ya. Itu reminder untuk mengingatkan ya, seperti Weker itu loh. Iya, kita tidak lupa. Iya. Kira-kira dari semua hal ini yang tadi ya tujuan, sangat luar biasa langkah yang akan dilakukan, itu kira-kira kapan akan dimulai kira-kira, Suster? Sudah berjalan atau belum? Belum berjalan, tetapi saya rencanakan minggu depan. Wow. Ya, minggu depan karena minggu kemarin kan kita baru ujian MIT, ya kan, baru selesai ujian MIT. Jadi dalam minggu ini saya menyelesaikan dulu tugas saya sebagai guru, memeriksa hasil ujian anak-anak, lalu merekap nilai mereka, kembalikan kertas ulangan mereka, lalu saya akan memulai itu. Mulai kegiatan itu. Ya. Wow, luar biasa ya. Selamat Suster, semoga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai dan langkah-langkahnya bisa dilakukan ya, menjadi sebuah hal yang berguna bagi
kehidupan ya, ceritanya bisa menjadi public speaking ya. Oke, terima kasih Suster untuk coaching kita pada hari ini. Kita sudah sampai di akhir coaching. Semoga habit barunya bisa berjalan lancar. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Dadah.